Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Cabang-cabang pohon hijau yang subur berkeliaran di atas, tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba raksasa yang menutupi langit. Di bawah naungan pohon-pohon besar ini, sinar matahari pun mengalami kesulitan menerobos. Sinar cahaya menembus celah di antara pepohonan yang lebat. Ini berubah menjadi pilar cahaya setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu bersinar pada sekelompok besar figur manusia yang sedang beristirahat dengan kaki disilangkan. Ada sekitar 15 hingga 16 tokoh manusia dalam kelompok ini. Semua dari mereka memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas bukan orang lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, dari tingkat penghormatan pada wajah orang-orang di sekitar, sudah jelas bahwa itu orang-orang ini adalah inti dari kelompok ini. Blar, beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan yang jauh tenang. Segera, suara daging fisik jatuh ke tanah diikuti. Satu sepertinya bisa mendengar teriakan menyedihkan. Namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak. Mereka mengabaikan jeritan menyedihkan yang mengisi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut kepada seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, "Kepala, orang-orang itu di belakang, yang sedikit dekat, telah diam-diam dibuang oleh kami." Pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengungkapkan sepasang murid mirip tinta dan mengangguk sebelum membiarkan tawa dingin. "Orang-orang ini benar-benar terlalu nekat. Elder pertama, berapa jauh sampai kita tiba di Akademi Jianan? Jika tidak ada kecelakaan terjadi, kami mungkin bisa mencapainya lusa." Seorang pria tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Untungnya, kami memiliki cukup banyak orang di sisi kami. Kalau tidak, kami akan terganggu oleh lalat-lalat yang menyusahkan itu sampai kami sulit beristirahat." Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk mengungkapkan wajah muda yang akrab di bawah sinar matahari yang hangat. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah meninggalkan Black Emperor City. 2 hari sudah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Namun, masih ada jumlah yang tak henti-hentinya dari orang-orang serakah yang mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka. Mereka seperti serigala lapar yang tinggal jauh, tetapi masih siap untuk bertindak kapan saja jika didorong oleh sedikit peluang. Meskipun cukup banyak dari mereka yang tersingkir oleh taktik jahat Xiao Gate dan Akademi Jianan, sejumlah dari mereka terus melonjak, bertindak seperti kelelawar vampir yang telah mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan dari rute yang diambil kelompok Xiao Yan, orang-orang ini masih bisa mengikuti secara akurat. Setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiao Yan bisa mengatakan bahwa itu ada pasti seseorang di belakang memacu mereka. Selain itu, hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meskipun ditatap oleh banyak pasang mata, beruntung bahwa itu sebagian besar ahli dari Xiao Gate dan Jianan Academy telah datang kali ini. Oleh karena itu, beberapa hal tidak perlu merepotkan Xiao Yan untuk berurusan dengan pribadi. Kalau tidak, dia pasti akan lelah karena banyaknya orang yang tak terhitung jumlahnya dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian. Meskipun orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang ahli, seorang ahli pada tingkat yang sama dengan Han Feng belum muncul. Oleh karena itu, kami masih bisa mengelola meskipun sedikit mengganggu. The Little Fairy Doctor di sisinya dengan lembut berbicara. Orang tua itu tidak akan menyerah dengan mudah. Dia pasti menginginkan tubuh Sylaiva transformasi Bodhisattva.
Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh melintas di matanya. Ini segera menghilang saat tatapan Xiao Yan melesat ke pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao, kamu harus memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate untuk menjaga punggung kita. Jika ada yang mendekati, serang saja, tetapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak dapat kamu kalahkan." "Ya, Kepala." Big Yao mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Su Qian dan yang lainnya setelah memberikan instructions. Mereka dengan cepat bangkit dan melambaikan tangan mereka. Banyak tokoh manusia mulai melambung saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul ganas. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka, Big Yao memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate dan perlahan mengikuti. Dia hati-hati mengamati sekeliling. Perjalanan dengan cepat menjadi lebih pendek di tengah pengejaran yang berulang. Namun, para ahli dari Black Corner Region, yang mengejar kelompok Xiao Yan, tampaknya sadar bahwa itu mereka semakin dekat dengan Akademi Jianan. Segera, hati mereka mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Jika kelompok Xiao Yan diizinkan masuk Akademi Jianan, mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk merebut barang itu. Oleh karena itu, semakin banyak keserakahan orang yang mengatasi alasan mereka saat mereka mulai melepaskan berbagai serangan menyelinap pada kelompok Xiao Yan. Namun, semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Selama salah satu serangan menyelinap, bahkan ada 3 ahli Do Huang yang telah bergandengan tangan hanya untuk meninggalkan satu jenazah. 2 lainnya melarikan diri dengan sedih setelah terluka parah. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangan 2 elit Do Songs. Setelah 3 elit Do Huangs menderita kekalahan besar dan mundur, sejumlah orang serakah dengan tenang bangun sedikit. Sekarang, mereka akhirnya tiba-tiba memahami bahwa itu ada 2 Dozongs asli dalam kelompok yang mereka ikuti. Setelah berpikir tentang betapa kuat dan menakutkan seorang elit Dozong, rasa dingin perlahan-lahan naik di dalam hati yang cukup jumlah orang. Oleh karena itu, mereka mulai diam-diam mundur. Malam gelap-gelap menutupi pegunungan yang luas dan tak berujung. Deru binatang yang rendah dan dalam bergema untuk waktu yang lama. Cahaya bulan samar tersebar, tetapi mengalami kesulitan mengusir kegelapan menyelimuti hutan. Cukup banyak kebakaran muncul di hutan sebagai sekelompok tokoh manusia, dengan pakaian yang agak compang camping, mulai duduk dengan kaki bersilang satu demi satu. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran yang cukup intens di sepanjang jalan. Meskipun ekspresi mereka agak sengsara, cukup banyak orang masih menampilkan cahaya. Begitu mereka mengalami malam itu, mereka akan dapat mencapai Akademi Jianan keesokan harinya. Pada saat itu, mereka bisa merasa nyaman. Tatapan Xiao Yan menyapu orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api. Dia sedikit tersenyum dan menjentikkan tangannya. Lebih dari 10 pil obat terbang dan berhenti di depan tatapan tercengang semua orang. Sudah sangat sulit bagi semua orang beberapa hari terakhir ini. Konsumsilah obat ini. Itu akan menguntungkan kalian semua. Xiao Yan tertawa. Joy segera melonjak ke mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru meraih pil obat dan membungkuk ke Xiao Yan. Semua dari mereka menyadari status Xiao Yan sebagai seorang alkemis, dan secara alami mengerti bahwa itu benda di tangan mereka pasti tidak akan biasa. Xiao Yan tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Su Qian dan dokter peri kecil setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil obat, dengan sigap menyilangkan kaki mereka, dan berlatih. "Kami akan kembali ke Akademi Jianan besok," jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia dengan lembut bergumam. Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang. Bahkan tulang belulangku yang lama ini agak tidak mampu bertahan. Su Qian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. "Kami telah membuat elder pertama bermasalah beberapa hari ini." Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Su Qian, tetapi yang terakhir hanya melambaikan lengan bajunya. Matanya menyipit dan sepertinya telah memasuki kondisi tidur palsu.
Kamu harus menjaga mereka. Aku akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penggaris doll skill yang baru-baru ini aku dapatkan. Xiao Yan menunggu sebentar sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan ke hutan. Xiao Yan berjalan melalui hutan gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran kecil yang jelas muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di sebuah batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik pengguliran mengalir 6 bersama, yang didapatnya dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiao Yan dengan lembut menghirup napas udara dingin sambil perlahan mendorong gulungan itu terbuka. Perhatiannya secara bertahap mulai fokus. Selain suara tetesan air, itu benar-benar diam di samping sungai kecil. Cahaya bulan yang sejuk berhamburan dari atas, menutupi pria muda berjubah hitam di atas batu besar. Sebagai perhatian Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam gulungan itu, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiao Yan. Waktu graduali mengalir oleh selama malam yang gelap, Xiao Yan mempertahankan postur ini selama hampir 1 jam. Baru setelah itu muncul cahaya aneh tiba-tiba muncul di atas cincin penyimpanan di jarinya. Segera, kotak batu giok ditembak tanpa peringatan. Lapisan energi yang agak ilusi berada di sekitar kotak batu giok yang telah melarikan diri dari storage ring. Energi ilusi sedikit bergoyang. Dalam waktu nafas, itu berubah menjadi sosok tua. Cek, Ketua Xiao, terima kasih sudah mengawal aku sepanjang jalan. Aku yang lama akan pamit. Sosok ilusi yang agak tua itu baru saja muncul ketika itu tertawa pada Xiao Yan di batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sesaat pun. Dengan lampu kilat, itu mencengkeram kotak batu giok dan menembak ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok cepat dan bergerak berada di dekat hutan yang gelap. Namun, tawa samar aneh terdengar di belakangnya tepat ketika dia akan mengisi ke hutan. Lama Yingsan, kamu benar-benar gagal bertahan. Sosok tua itu tiba-tiba menegang ketika dia mendengar suara ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik tupeng yang berwarna hitam. Tatapannya dengan lembut menyapu senyuman kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang ketika dia bertanya, Sekte pemimpin Mo, bukankah kamu memandang rendah Song memecahkan pil? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan masih menaruh dendam padanya tentang hal itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang lama juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti ini biasanya didiskusikan dengan tetua di sekte. Mereka bersikeras bahwa itu hal yang Old Yingsan berikan lebih cocok untuk Black Emperor sekte kami. Aku yang lama tidak bisa hanya bersikeras dengan caraku sendiri. Xiao Yan tidak berkomentar mengenai alasan Mo Tianxing. Dengan posisi terakhir dalam Black Emperor sekte, dia pada dasarnya mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan semua hak tetua untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-kata ini tidak memiliki bentuk kepercayaan sedikitpun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan percaya alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Itu tentu saja bukan masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada Pilsong. Dia tidak memiliki keberatan sedikitpun jika yang terakhir bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan beritahu aku bahwa itu pemimpin sekte Mo dapat mengambil selaiva transformasi tubuh bodhisattva kedua. Xiao Yan tertawa samar. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang ketika dia mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang dikatakan Tuan Xiao Xiao? Ini tubuh selaiva transformasi bodhisattva adalah satu-satunya di Black Emperor sekte aku. Selain itu, single sare ini akan segera menjadi milik Old Yingsan. Saat ini aku hanya tertarik dengan selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Untuk hal lain, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan caranya.
Mengapa Black Emperor Sekte aku tidak memberi kamu bahan-bahan obat dan meminta Mister untuk membantu memperbaiki pil Zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak kamu dapat berhasil memperbaiki, itu baik-baik saja selama kamu memberikan Black Emperor Sekte aku. Sisanya akan menjadi milik kamu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan, aku tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Black Emperor Sekte khusus untuk membantu kamu menyempurnakan pil. Nada Xiao Yan segera menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Ziyan. Ungkapan Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung tiga kelompok pria Xiao Yan. Sesaat kemudian, beberapa kesuraman akhirnya melonjak ke matanya. Tangannya dengan keras menghantam meja, melepaskan angin yang sangat kencang. Kekuatan dari angin menghancurkan meja perusahaan menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang ditularkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia bergegas masuk dari belakang. Mereka adalah Qisan dan Moya. Pada saat ini, kedua orang ini dengan hati-hati menyiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing adalah gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu arogan. My Black Emperor Sekte bersedia memberikan bahan obat baginya untuk memurnikan Zong Breaking Pill, tetapi hanya mengambil satu pil Zong Breaking pada akhirnya. Dia akan memiliki segalanya untuk didapatkan, namun dia sebenarnya masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki kemampuan seperti ini, mereka semua terlalu arogan. Qisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak ingin pil Zong melanggar itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara agak cemas. Dia tahu bahwa itu memiliki pil Zong ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Dou Huang di masa depan, dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang bahwa itu negosiasi telah runtuh. Apa yang kamu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berbaju putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Tanya Qisan di samping. Tunggu dan tonton situasinya. Mereka jelas datang bersama bodhisattva tubuh transformasi Sliva sebagai target mereka. Namun, Old Yingsan juga bukan orang biasa. Itu bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa diam-diam melakukan intervensi. Beberapa kedinginan gelap melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah cilik ini tidak mau menerima tawaran murah hati kami, dia seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena ganas. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan padat melintas di matanya saat ia melirik tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang. Senyum mengejek tetap di sudut mulut Xiao Yan saat ia berjalan keluar dari aula Black Emperor Sekte. Orang tua ini benar-benar ingin dia secara khusus memperbaiki pil Zong melanggar untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Awalnya, Xiao Yan menaruh dendam bahwa itu orang tua ini telah memilih Old Yingsan. Siapa yang akan berharap bahwa itu orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil Zong Breaking dari Xiao Yan. Bahan obat dari Zong Breaking Pill bukanlah hal-hal yang diperlukan Xiao Yan terburu-buru. Karena itu, dia tidak perlu tinggal di belakang untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiao Yan tidak menghargai apa yang disebut ramuan obat. Dengan kemampuan khusus Ziyan untuk merasakan bahan obat, itu bukan tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil melanggar Zong terlalu berharga. Orang tua itu jelas tahu di dalam hatinya bahwa itu dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar dengan itu. Namun,
Ia tidak mau mengambil beberapa hal yang terlalu berharga. Oleh karena itu, dia memilih metode semacam itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia mungkin berpikir bahwa itu kamu telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Untuk berpikir bahwa itu dia sebenarnya adalah seorang elit Dousong. Dia sangat pelit. Xian meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan dapat menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini benar-benar ingin menggunakan hal-hal ini, yang sangat murah di matanya, untuk menukar Pilsong. Itu sedikit mengherankan mengapa dia akan membenci dia. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan mengutuk dengan kejam. Bukankah semuanya baik-baik saja jika bajingan tua itu telah menukar selaiva transformasi tubuh Bodhisattva dengan aku? Namun dia harus memainkan game-game ini. The Little Fiery Doctor tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih Zongbrea King Pill dalam pelelangan. Namun, seseorang bisa memahaminya setelah berpikir. Saat ini, tubuh selaiva transformasi Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang milik Old Ying San. Itu akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Dousong. Tidak perlu terlalu khawatir. Dalam hal apapun, itu bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan tubuh selaiva transformasi Bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang terlebih dahulu dan memetik manfaat dari pertarungan mereka. Si dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Oleh karena itu, kita harus sedikit berhati-hati dengan mereka. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Langkahnya baru saja keluar dari Black Emperor Sekte ketika sosok pria tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit sempit. Anehnya, orang itu sudah tua Ying San. Old Ying San masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya memberikan pandangan acak ketika dia melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu Little Fiery Doctor. Tubuhnya bergerak sebelum aneh bergegas ke Black Emperor Sekte. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Ying San menghilang. Dia dengan lembut berkata, lama Ying San ini harus mendengar untuk mendapatkan selaiva tubuh Bodhisattva transformasi, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik dupengnya sedikit maju dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sangat mungkin bahwa itu banyak faksi yang menontonnya dengan niat jahat akan menyerang saat dia meninggalkan Black Emperor City. Mata ungu keabu-abuan The Little Fiery Doctor perlahan-lahan menyapu sekitarnya. Dia tahu bahwa itu ada sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi tempat ini dari luar Black Emperor Sekte. Itu mungkin dalam beberapa menites, masalah lama Ying San muncul di Sekte Kaisar Hitam akan ditransmisikan ke telinga faksi-faksi tersebut. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? The Little Fiery Doctor bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan elder pertama Sutian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkahnya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana Xiao Get menginap. Lebih dari selusin tokoh manusia duduk di sebuah aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka mengejutkan Xiao Li, elder pertama Sutian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam Black Emperor Pavilion. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat istirahat sementara. Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari Demon Flames Valley? Xiao Li, yang duduk di posisi pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada elder dari Xiao Get. Pemimpin sekte, orang-orang dari Demon Flames Valley sudah meninggalkan Black Emperor City. Namun,
Mereka belum pergi jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas menunggu Ying San tua. Seorang pria tua berjubah kelabu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih memiliki pandangan mereka yang tertuju pada selaivat tubuh aliran bodhisattva. Xiao Li segera tertawa dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah elder pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat kedua ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Elder pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan menangis dengan cepat. Siapa itu? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan 3 sosok manusia muncul di pintu dengan cara seperti hantu. 2 dari 3 tokoh manusia dibungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa itu mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena kelas di kelas menengah teknik penguasa Do Skill. Melihat mereka pada saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk menemukan masalah. Para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena penampilan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Semua dari mereka jelas tahu bahwa itu jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Douzong, mereka hanya akan mati tanpa menggunakan sedikit pun. Teman ini, semua orang bergantung pada kemampuan mereka sendiri di tempat lelang. Tampaknya tidak perlu berakhir dengan melibatkan dendam, bukan? Aku yang dulu adalah ketua pertama dari Akademi Jianan. Mengenai reputasi burukku, tolong biarkan masalah ini berlalu. Kesungguhan melonjak ke wajah elder pertama Suqian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas 6 tingkat atas, dan seorang elit Douzong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela napas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik dupeng dan perlahan melepasnya. Wajah familiar yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tercengang Xiao Li. First Elder, kata-kata kamu ini benar-benar serius. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.